ブリーチブレイブストールズ。 Halo guys, kita sekarang main Bleach Brave Souls dan hari ini baru aja reset ya, udah ada 5th anniversary login bonus. Sekarang kita mau ngomong tentang itu ya, karakter dan basic stats ya. Oke, sebelum karakter menjadi bintang 6, semuanya bermula jadi bintang 5 ya. Pas kita ngambil bintang 5 seperti Aizen ini, yang perlu kita lihat di page ini adalah di sebelah kiri atas ada Soul Reaper Captain. Ini adalah afiliasi atau kelompok ya fighter kamu, ya golongan fighter kamu. Nah, terus di sebelah kanan sini di atas portrait ada 4 titik, dan titik itu adalah pertanda limit break. Jadi tadinya kayak cuma 80, jadi buka 4 kali jadi tambah 20 jadi 100 ya, jadi levelnya jadi 100. Di bawah itu ada stamina, yaitu pertanda HP, attack, yaitu pertanda kekuatan normal attack dan strong attack kalian, death ya, pengurangan damage, fokus adalah critical, dan kalau misalnya criticalnya melebihi 100% bakal ditambahin ke critical damage, dan juga yang terakhir adalah SP atau spiritual pressure, dan ini mengefek kalian punya strong attack dan special attack. Oke. Dan di bawah itu ada abilities ya, dan ada killer. Nanti bintang 6 baru keluar killernya. Dan di bawahnya lagi ada special ya. Ini adalah special attack-nya dan bisa di level sampai level 5. Dan untuk meng-level ini memerlukan duplicate fighter imitate sendiri ya. Dan di bawahnya lagi yang ditulisan set itu ada kayak slot gitu untuk tambahan, dan bisa di unlock pas level 6. Dan ini setiap perk bisa dikasih attack atau fokus atau SP atau defense atau stamina. Dan kalau nggak salah yang terakhir adalah yang bonusnya. Oke, dan di bawahnya ada soul trait. Soul trait itu kayak pasifnya dia sendiri. Setiap fighter beda-beda specialty-nya, tapi bisa juga ada yang sama. Dan yang soul trait ini adalah fighter ini adalah dodge rate ya, si Aizen. Dan kalau dia digunakan untuk link, soul trait ini akan terpakai di main fighter kamu. Oh ya, sebelum saya diskusi lebih banyak lagi, saya mau ngomong, kalau misalnya kalian mendapatkan fighter seperti Urahara Kisuke yang bintang 4, yang soul trait-nya adalah increase crystal jewel drop, increase coin drop, kalian tolong simpen ya. Karena increase crystal jewel drop ini sangat penting, karena hampir di setiap power up dungeon ya yang kalian kerjakan bisa drop crystal atau jewel. Dan kalau kalian farming crystal atau jewel, kalian bisa mendapatkan jauh lebih banyak, sekali run bisa mendapatkan jauh lebih banyak ya. Jadi kayak misalnya kalian pergi ke VS Battle, ini arena, dan kalian pergi ke exchange, kalian akan mendapatkan 800 medal dan kalian bisa menukar. Dan saya saranin kalian tukar untuk si Akon karena dia ada crystal jewel drop plus 17%. Jadi kita bisa mendapatkan lebih banyak dengan hanya menggunakan 5 soul ticket. Jadi dengan 5 soul ticket kita bisa mendapat drop crystal jewel drop yang lebih banyak dari biasanya. Jadi kita nggak usah buang-buang terlalu banyak soul ticket. Oke, ingat ya. Jadi caranya kalian untuk crystal jewel drop ini, kalian bisa bikin 3 main fighter kalian yang punya crystal jewel drop. Dan habis itu kalian bisa buka linknya, dan kalian bisa menglink fighter yang memberikan crystal dan jewel drop ya. Jadi mantap sekali, total kalian bisa 12 fighter yang ada crystal jewel drop, dan itu bisa lebih dari 100% dropnya. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan 25 droplet ya, yang untuk dari level 150 ke level 200, kalian bisa dapat 100%. Jadi daripada 20 dapatnya 40. Ini sangat penting. Jadi kalau kalian dapat, kalian harus simpen setiap fighter 3 kopi
Kenapa saya bilang 3 kopi? Kayak yang warna biru ini hanya bisa dipakai di tim 3 kali. Ya, dia bisa dipakai sebagai link oleh 3 fighter ini, 1, 2, 3. Dan yang hijau juga 3 fighter link. Dan nanti yang merah juga 3 fighter link. Ya. Dan Akon juga bisa 3 fighter link. Ya. Oh, sorry, ternyata mesti perlu 4 ya. 3 atau 4 ya. Jadi kalian, pokoknya intinya kalian total mesti punya, oke. Sorry. Jadi setiap title fighter perlu punya 3. Jadi kalau misalnya kalian yang biru ini dijadikan main fighter kalian, itu nggak bisa di-link dengan yang warna biru lagi. Dia harus di-link dengan yang warna hijau gitu. Jadi intinya setiap fighter perlu 3. Intinya gitu aja. Oke? Dan total perlu 12. Ya. Jadi kalau 12, 4 fighter yang berbeda, dan setiap fighter ada 3. Gitu aja udah. Nah, jadi, bisa pakai yang biru, merah, hijau misalnya. Oke, terus Akon gitu. Ya. Jadi misalnya, kalau yang pertama pakainya Akon, bisa di-link dengan Urahara biru, merah, hijau. Yang kedua adalah yang biru, bisa di-link dengan Akon, Urahara hijau, Urahara merah misalnya. Tapi Akon kayaknya nggak bisa dapat lebih banyak deh. Atau mungkin dari gacha bisa dapat kali ya. Terus yang ketiga bisa pakai yang warna hijau, bisa di-link dengan Akon, Urahara merah, dan Urahara biru gitu. Something like that. Jadi intinya kalian perlu punya 12. Jadi tolong jangan dijual. Kalau dapat langsung di-lock. Jangan dijadikan bahan tumbal, udah gitu aja ya. Oke, balik lagi ke karakter stats. Ya, pas kalian mendapatkan suatu fighter itu dan berubah bintang 5, ini kita reset dulu. Ya, kita ambil contoh adalah si Aizen yang tadi ini ya. Oke, kita udah ngomong soul trade ya. Kita augment dan kita bisa menggunakan fighter lain ya. Fighter lain akan memberikan, misalnya kalau yang fighter 5 bintang memberikan 90.000, kalau fighter yang sama langsung level up. Jadi kalau fighter yang lain hanya memberikan setengah misalnya, seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalnya fighternya yang sama, dia langsung pakai 1, langsung bisa limit break 1 kali, 1 dot. Nah, tapi untuk menaikkan yang spesialnya, dia harus pakai fighter yang exactly the same, yang exactly sama. Nah, kalau nggak menggunakan fighter yang sama, hanya diberikan experience-nya hanya separuh, gitu ya. Dan setelah limit break, kita pergi ke Soul Tree, dan setelah limit break, naikkan level dia sampai max, dan bisa buka ini untuk menaikkan sampai level 100. Dan juga pencet multi power untuk membuka semua ya. Saya sarankan kalian hanya melakukan ini untuk fighter yang benar-benar bagus ya. Oke, dan setelah itu yang soul tree ini akan berubah menjadi something like evolve, dan kita evolve dia menjadi bintang 6. Kalau menjadi bintang 6, dia menjadi fighter yang berbeda, bukan fighter yang sama lagi. Jadi Aizen bintang 6 sama Aizen bintang 5 itu berbeda. Aizen bintang 5 sampai level 100, kamu bisa dapat 50 ruby. Setelah dia berubah jadi bintang 6, kamu levelin dia sampai 150, which is the max. Kamu bisa mendapat 75 ruby. 75 spirit orbs maksud saya. Jadi bisa dapat lagi. Jadi karena itu adalah fighter yang berbeda, oke? Nah, sekarang karena kita selesai yang bintang 5, sekarang kita mau bintang 6. Nah, bintang 6 apa aja perubahannya? Perubahannya adalah di killer ini mendapatkan soul reaper, dan juga di sini kita bisa mengset. Nah, kayak ini, saya lihat dia attack-nya lebih tinggi, jadi makanya saya taruh. Jadi makanya dia punya basic stat adalah attack, ya. Jadi saya naikin. Kalau misalnya SP-nya lebih tinggi, saya akan naikin SP gitu ya. Jadi kita lihat stat mana yang paling tinggi gitu aja. Ya, dan killer ability-nya juga kebuka. Ini semacam kayak skill. Jadi artinya apa? Dia akan membuat damage yang lebih tinggi kepada semua fighter yang tergolong dalam Soul Reaper. Seperti itu. Ya. Terus Soul Trade, terus di Soul Tree juga berubah. Soul Tree yang tadinya udah max balik lagi ke attack
plus 5 ini ya ke paling atas, dan kita harus maxin lagi ya, kita maxin sampai sini, sampai sini, sampai sini, sampai sini excuse me, sampai sini. Dan terus dia punya augmentasi juga balik lagi ke 0. Jadi kita harus augment ulang ya, harus augment ulang, dan augmentnya juga jadi 2 kali lipat, jauh lebih banyak, lebih susah. Dan setelah di augment kita level up, kita bisa pergi ke soul tree, dan di soul tree ini kita bisa menggunakan jewel. Tadi bintang 5 menggunakan kristal, sekarang kita menggunakan jewel. Dan setiap skill ini kita memerlukan ini raid character ya. Dan raid character ini bisa kita dapatkan di quest, event, dan kita pergi ke raid. Ya, bintang 4 dan bintang 5 bisa dicari di sini yang diperlukan. Dan kita menyelesaikan questnya dan kita mengambil itunya ya, fighternya. By the way, yang fighter dari raid itu bisa di maxing untuk mendapatkan spirit orb. Ingat ya. Oke, dan ini yang terpenting dari fighter adalah ini, skill-skill ini. Skill-skill ini sangat penting. Kenapa? Karena skill-skill ini yang membuat apakah fighter ini bagus atau enggak. Karena yang lain kayak attack, stamina, SP itu biasa, fokus biasa, ya hanya stats doang. Yang bikin setiap fighter itu spesial apa enggaknya adalah skillnya. Ini flurry, increase normal attack hits. Ya. Kalau kita lihat, dia attack-nya lebih tinggi daripada SP. Jadi normal attack dia kenceng, karena attack menaikkan normal attack dan juga strong attack. Tapi SP hanya strong attack dan special attack, nggak ada normal attack. Jadi makanya normal attack dia tuh kenceng. Jadi makanya ini adalah fighter yang main normal attack. Jadi skillnya kalau ada flurry, increase normal attack hit, itu sangat bagus. Karena kenapa? Dia pukul sekali, damage-nya 2 kali lipat, dikali 2. Jadi makanya ya memang oke lah. Bagus, karena dia memang tipe yang memainkan normal attack. Terus yang skill yang kedua, ini ada hit hidden enemy chance 100%. Di setiap PvE, nggak di setiap ya, sorry. Di PvE ada stage yang ada fighter enemy-nya semacam kayak bayangan. Dan kita kalau nggak ada skill ini, kita nggak bisa pukul dia sampai dia keluar. Nah, tapi kalau fighter ini, sebelum dia keluar, pas lagi jadi bayangan, dia hajar, tetap aja mati gitu. Jadi ini sangat bagus untuk PvE ya, untuk PvE. Dan yang ini, normal attack damage, bruiser 40%, gila. Kenapa saya bilang gila? Satu, dia fighter yang basic attack-nya adalah attack, basic stat adalah attack, yang bikin normal attack kenceng, ditambah skill flurry, yang normal attack hits dia jadi 2 kali lipat, ditambah bruiser yang normal attack-nya 40%, jadi normal attack dia akan sangat amat kenceng. Jadi makanya skillnya dia dan juga tipe fighternya sangat mensupport, ya, sinerginya sangat baik. Dan ini ada guard break. Ini sangat penting untuk PvE karena PvE monyet-monyetnya atau momonnya bisa guard, dan kalau guard kena itu kecil banget, jadi itu lama dan susah bunuhnya. Tapi setiap attack dia ignore enemy guard. Jadi lu guard pun juga nggak apa-apa karena damage yang masuk 100%. Matilah kau. Jadi makanya ini enak sekali untuk PvE, untuk story, untuk quest. Dan terus dia ada poise, negates stagger effect. Jadi lu pukul dia nggak kesakitan, tetap hajar lu. Dia jadi barbar, nggak bisa di stopin kecuali mati. Gitu aja, mantap ya. Nah, terus dia juga ada berserker, increase strong attack damage. Ini saya lihat berserker, ini adalah talent yang salah satu yang terbaik di dalam game ini karena strong attack damage. Karena di game ini strong attack itu sangat penting karena itu adalah skill yang membuat damage kita gede dan juga area of effect, bisa area of effect juga tergantung skillnya, dan juga bisa sangat membantu. Jadi strong attack damage dia juga jadi 50% naik, which is a lot. 50% itu lumayan tinggi ya. Ya, dan yang terakhir ini adalah sprinter. Nah, terus terang sprinter saya masih nggak tahu efeknya apa. Increase number of flash step saya juga nggak tahu ya, ini sprinter +1.
Tapi dilihat dari Berserker, terus juga ada Poise, terus juga ada Guard Break, terus juga ada Bruiser, ada hidden enemy chance, dan ada flurry, terus terlebih lagi dia attack-nya yang sangat tinggi. Dia punya basic stats dan juga dia punya core, sangat mendukung satu sama lain. Makanya ini fighter, kalau kalian dapat, berbahagialah. Ini fighter yang bagus menurut saya. Saya mungkin aja salah karena saya baru 4 hari main. Tapi kalau menurut feeling saya, ini fighter tergolong yang sangat bagus. Untuk PvE saya nggak tahu. Karena kalau saya lihat untuk PvE, untuk PvP, enaknya tuh yang area, yang skillnya jauh. Jadi skillnya jauh bisa kena gitu. Karena dia kan melee. Kalau melee lu mesti deketin, lu mesti hajar. Tapi kalau misalnya yang range, dari jauh pukul juga udah bisa. Jadi dia sebelum dia bisa hajar, dia udah kena damage duluan. Meskipun dia ada poise, kalau misalnya dia dihajar dari jauh sebelum dia nyampe dan dia udah kena 1, 2, 3 kali dan udah mati, kan sama aja bohong, nggak bisa mukul musuhnya gitu ya. Jadi inilah yang membuat fighternya sangat spesial. Oke, dan kita ngomong tentang aksesori terus terang aksesori saya masih jeleknya bukan main ya. Jadi saya juga nggak bisa kasih tahu aksesori apa yang bagus. Mungkin nanti saya udah dapat pengalaman, saya udah mulai ngerti, saya jadi bisa memberikan masukan. Kita ngomong tentang character link ya. Jadi character link ngambil soul trait dari setiap fighter. Kayak ini Shunsui, dia dapat normal attack damage memberikan ke dia. Karena dia kan main normal attack, jadi boleh dinaikkan. Terus saya pakai Akon untuk farming, saya pakai Urahara Kisuke untuk farming juga. Oke. Tapi kalau enggak kamu bisa menggantikan yang farming ini dengan misalnya character link. Dengan misalnya yang strong attack recharge time, ini cooldown reduce ya. Atau enggak dengan strong attack damage, atau enggak ya bisa seperti itu, strong cooldown reduce sama strong attack damage. Tapi kan saya mau farming dulu, jadi saya pakai crystal jewel drop. Oke. Dan setahu saya ini bisa di-upgrade. Jadi kalau misalnya linknya level 10, kita bisa mendapatkan fighter itu punya stats juga gitu ya. Tapi terus terang aja saya masih dikit sekali dia punya link potionnya, jadi saya nggak mau naikin dulu. Oke. Jadi kira-kira dasarnya seperti itu. Jadi kalau kita mau lihat apakah fighter itu bagus apa kagak, kita mesti lihat dari dia punya core effect yang spesial. Jadi misalnya Aizen kupu-kupu ya, kita lihat dulu dia attack-nya 623, SP-nya 803. Jadi ini basic stats dia adalah SP bukannya attack. Jadi kita harus lebih ke strong attack ya. Jadi kita pergi ke soul tree, kita lihat skill dia long reach. Jadi normal attack area of effect jadi lebih besar. Oke, mendukung karena normal attack pasti juga dilakukan, cuman kan dia yang tipenya spiritual pressure-nya lebih tinggi gitu. Dan spiritual pressure enggak naikin attack, pasti attack dia lebih lemah gitu, normal attack dia. Nah, terus dia ada increase buff skill duration time, karena saya lihat dia punya skill ada buff, tapi saya nggak tahu itu apa buffnya, karena nggak ada detailnya, mesti lihat di internet. Nah, terus ini ada increase special move devastation. Menurut saya ini lumayan bagus. Cuman di PvE kalau kita auto, kita nggak menggunakan special move, jadi ini nggak berguna. Nah, cuman di PvP kalau misalnya berhasil keluarkan, dia punya special attack, jadi 40% lebih banyak. Jadi mungkin sekali keluar langsung mati musuhnya. Bisa jadi. Ya nggak tahu, karena PvP saya belum begitu mainin, karena masih cupu lah. Nah, terus kita lihat yang skill ini, ya, increase strong attack hits. Ini bagus Frenzy. Dia memang kekuatan dia karena spiritual pressure tinggi di strong attack. Jadi strong attack yang tadinya misalnya 5 kali, dengan adanya Frenzy jadi lebih banyak, alias damage-nya lebih tinggi. Ini sangat bagus. Kalau dia punya berserker, makin bagus. Nah, ini sprinter seperti biasa. Oke, dan ini ada increase normal attack damage. Ya, jadi bruiser 40%. Jadi normal attack dia ditambahin. Sebetulnya dia nggak ada fighter yang namanya yang flurry, yang naikin
normal attack hit. Jadi agak sayang ya, agak separuh-separuh ya. Ya, separuh-separuh. Tapi saya lihat dia masih tergolong fighter yang di tier list masih tergolong yang SS loh, apa enggak S ya, atau enggak God ya, nggak tahu juga. Cuman sebetulnya saya nggak tahu juga karena transcend saya belum 5 gitu, belum 5/5. Jadi saya masih belum bisa unlock fighter ini 100%. Cuman ya tier list kan dari orang-orang punya vote. Jadi kita ikutin aja lah, nggak usah terlalu sok tahu ya. Nah, cuman kalau kita lihat dari seperti ini, dibandingkan si Grimmjow tadi, ini sih masih kurang ya. Grimmjow masih lebih bagus. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi terus terang aja, saya mungkin masih salah karena ini baru hari keempat atau hari kelima saya main. Jadi kalau kalian yang lebih senior, lebih ada ilmu, boleh kasih tahu saya agar saya bisa ikut belajar juga. Oke deh, kira-kira sampai di sini ngomongnya tentang karakter dan juga basic stats ya. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.